Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 21 September 2021 sampai dengan 22 September 2021. Ini untuk bagian kedua ya. Jadi saya totalnya adalah 16 saham. Ini bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Ini bagian kedua 8 saham ya. Nanti yang mau cek untuk bagian pertama silakan, linknya saya cantumkan di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung untuk analisa saham hari ini dan besok ya. Untuk WH, kalau kita lihat di sini WH memang dia masih berusaha tembus ke atas 300 ya. Di sini resistance swing high sebelumnya di sekitar area 264 ya. Garisan saya di 260 ya. Jadi kalau mau tambah lagi sebenarnya naik ke atas 260 boleh tambah lagi ya. Kurang lebih sekarang masih testing ini ya, area resistance sebelumnya kurang lebih ya. Yang mau buy sebenarnya sih buy on weakness tunggu di area 170-an ya. Ini saya sudah gambarkan 170. Jadi misalnya kalau dia koreksi turun di banyak 170, kita tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 170 baru buy ya. Atau kita gunakan acuan ini ya 200 ya, kurang lebih 202 ya garisan saya sebelumnya. Kalau dia turun di banyak 202, kita tunggu ya, belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 202 barusan buy ya, seperti itu ya. Itu barusan itu yang untuk yang buy on weakness ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 224 tambah lagi, naik ke atas 260 tambah lagi dan seterusnya. Bagi yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher atau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 224 dan 202. Memang stop lossnya agak jauh ya, boleh dikatakan jauh banget ya, seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu jauh 202 ya pasang aja di area ini ya, 236 dan 224 kalau mau buy sekarang. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil breakout ke atas 300 ya, di sini swing high-nya 302 ya, garis saya di 300. Lebih baik sih pakai 302 aja ya. Kalau dia breakout ke atas 302 boleh tambah lagi Mas Nar, boleh ya. Target berikutnya adalah di 330, Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi sebelumnya kan Fibonacci extension 161,8% sudah tercapai di sini ya, kurang lebih ya. Berikutnya lagi di 261,8%. Jadi kalau dia breakout ke atas 330, kalau mau tambah lagi boleh ya. Target berikutnya kurang lebih sekitar area 360 dan 400 ya. Jadi saya gambarkan kalau dia berhasil breakout ya, seperti itu ya. Memang ciri khasnya di sini ya, naik tinggi kemudian koreksi cenderung sideways, dia breakout ya, membentuk seperti mangkok ya, rounding bottom ya, kemudian breakout, dia cenderung koreksi lagi sideways ke bawah ya, ya istilahnya koreksi lah Mas ini ya, cenderung testing supportnya ini ya, kemudian dia berhasil naik lagi breakout, ini koreksi ya, masih cenderung sideways. Kalau dia breakout lagi ke atas 302 ya, tidak menutup kemungkinan targetnya 330 dan 400 tercapai ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau buy high sell higher, kalau nggak berani buy high sell higher ya buy-nya di buy on weakness aja di area 202 atau 170 seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kurang lebih cukup untuk WH. Berikutnya untuk kios memang testing support area sekitar 1010 ya, seperti ini ya. Kalau mau buy on weakness sekarang, saran saya sebelumnya memang di area yang saya kotakin ya, tunggu kalau dia naik ke atas 1150, itu yang mau buy. Tapi mau buy sekarang ya boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di area 1050 dan 1010 lah, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1150 boleh tambah lagi atau average up ya, naik ke atas 1200 tambah lagi. Kemungkinan besar kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1200, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1280 ya, dengan target berikutnya di 1400an kurang lebih ya. Kalau dia breakout ke atas 1400, dia targetnya bisa sampai 1580 sampai dengan high-nya di sini ya. Ini high-nya di swing high-nya di 1855 ya, 28 Juli 2021 ya. Itu kurang lebih untuk kios. Memang dia cenderung sideways ya, seperti itu ya. Ya ini kalau dia rebound aja dari harga sekarang sampai ke resistennya, kalau dia sampai ya 1280 ya lumayan ya, masih ya. Kurang lebih masih lumayan lah profitnya. Walaupun dia cenderung memang sideways di sini ya. Kurang lebih cukup untuk kios. Berikutnya untuk Wika. Secara primary trend dia masih downtrend ya, sudah saya sering sebutkan. Memang dia ini secondary trendnya dia masih uptrend ya, lumayan bagus. Koreksi pun koreksinya wajar ya. Ya kadang-kadang kan saya sudah sebutkan, khusus untuk yang konstruksi BUMN ya, seperti ADI, Wika, PTPP ya, SKT, dia kalau sudah mulai rebound naik ya, apalagi akhir-akhir tahun ya, Oktober, November ya, ini bisa naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi yang sudah punya jangan terlalu buru-buru take profit ya, seperti itu ya.
Tapi tetap harus disiplin kalau dia turun ya, kalau memang sesuai rencana ya pasang aja trailing stop dan stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. 1050 kalau misalnya oh Pak Suntar sudah kena ini Pak Suntar tadi sempat lower di bawah 1050 ya nggak apa-apa sih kalau sudah kena ya. Nanti kalau mau buyback ya tunggu kalau dia breakout lagi ke atas 1145 ya, seperti itu barusan buyback ya. Jadi kita nggak usah terburu-buru. Memang kadang-kadang kesal banget ya kalau sudah naik kemudian kena trailing stop ya, kok naik lagi ya gimana Pak Suntar. Sebenarnya sih kalau mau kejar atau buyback ya boleh-boleh saja ya seperti itu ya. Memang dia kecenderungan ya naik 1 sampai 3 hari kemudian sideways ya, naik lagi koreksi, koreksinya masih cenderung wajar misalnya sebenarnya ya, kemudian dia breakout lagi ya, tapi dia gagal breakout ke atas 1145. Jadi kalau dia naik ke atas 1145 boleh tambah lagi, naik ke atas 1210 tambah lagi ya seperti itu ya. WK dan PTPP itu saya yang punya ya, untuk konstruksi BUMN saya masih hold untuk WK, kurang lebih cukup ya. Mudah-mudahan dia lancar breakout ke atas 1145 dengan targetnya di area minimal di area Fibonacci retracement 38,2%, sekitar area 1460-an yang di sini ya. Garisnya kalau garisan saya di 1495 lah kurang lebih ya. Mudah-mudahan dia tercapai targetnya minimum di sana. Oke, berikutnya untuk Dian. Dian ini memang dia naiknya seperti ini ya, bertahap tiba-tiba naik tinggi ya dan koreksi ya. Jadi kalau digambarkan garisnya ini masih cukup bagus ya uptrendnya seperti itu ya. Memang volumenya dia timbul tenggelam ya, hati-hati aja. Dia pernah naik tinggi kemudian auto reject bawah berhari-hari, kemudian naik tinggi ekornya panjang ya. Nah ini dia berusaha naik lagi. Nah kalau yang seperti ini apakah boleh buy Pak Sunar? Yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya ya saran saya ya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 83 trading stopnya, kemudian stop loss maksimumnya di area 75. Memang agak jauh ya karena fluktuasinya dia tinggi. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih boleh-boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya buy-nya. Nanti kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya 97 kurang lebih ya, boleh tambah lagi. Kemudian kalau naik lagi ke atas 19 breakout ya, boleh buy up ya, average up dengan target berikutnya di area 120, di sini di 122 ya. Tapi perlu diingat ya, memang ini resikonya tinggi. Dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi hati-hati jangan sampai nyangkut ya. Seperti ini kalau mau buy ini cukup khusus bagi yang berani resiko tinggi ya. Apalagi kalau IHSG lesu biasanya second liner atau third liner dia mulai gerak ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar sampai ke 122 ya. Memang pergerakannya ya boleh dikatakan suka menipu ya, ekor panjang ke atas turun besoknya lagi setelah cut loss besoknya rebound, walaupun nggak high kan dia masih mantul ke atas 97 ya seperti itu ya. Kemudian koreksi ini masih berusaha untuk naik ke atas 97 ya, jadi belinya bertahap aja khusus yang berani resiko. Kalau nggak berani resiko ya pilih saham yang lainnya daripada nyangkut ya seperti itu ya. Tapi menurut saya sih masih ada peluangnya ke 122 karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Oke, berikutnya untuk CMNT. CMNT juga sudah saya bahas sebelumnya. Bentar ya saya lihatkan dulu. Nah ini sebelumnya garis-garis saya ya. Jadi memang dia barusan IPO ya. Saya sudah bahas di analisa samarian sebelumnya, yang mau cobain saham IPO ya. Di sini naik ke atas 890 kan boleh tambah lagi ya, saya sudah sebutkan. Di sini target resistennya di 910 dan 930. Naik ke atas 910 kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 930 tambah lagi silakan. Target berikutnya di 950 ya. Itu untuk CMNT. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi saya nggak bahas banyak. Memang ini barusan IPO ya, khusus bagi yang mau cobain trading yang saham IPO ya, yang nggak lama IPO maksud saya ya. Kalau yang berminat silakan, tapi jangan lupa pasang trading stop dan stop loss, belinya bertahap aja. Memang resikonya masih tinggi ya. Resiko apa maksudnya ya? Resiko nyangkut karena dia sebelumnya dia naik tinggi kemudian dia turun ya. Ya memang berhasil rebound ya seperti itu. Tapi ya kita sejarahnya ke depannya seperti apa kita nggak akan tahu ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lancar. Kalau dilihat dari volume at price di sini ya, ini kebanyakan di area sekitar ini ya 900 sampai dengan 925 lah. 900 sampai dengan 920 ya. Itu area volume terbanyaknya sebelumnya ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 910, kalau mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 930 tambah lagi, breakout ke atas 950 ya boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya kalau setelah di atas 950 ya kemungkinan besar di 1000 ya. Seperti itu ya.
Jadi belinya bertahap aja, bagi yang berani resiko ya. Kalau nggak berani resiko ya pilih saham yang lainnya aja ya, seperti itu ya. Berikutnya ADI. Di sini memang di antara semua konstruksi BUMN, ADI, Wika, PTPP, dan PSKT ya. Dari 4 itu yang lumayan kenaikannya yang dari swing low-nya yang terendah di bulan Agustus ya, sampai high-nya yang tertinggi ya di September ya. Itu yang paling tinggi kenaikannya adalah ADI ya, nomor 1 ya. Tapi saya lebih suka pilih yang PTPP dan Wika ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya ya supportnya di 800 dan 775. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop lossnya di 800 dan 775. Memang agak jauh ya stop lossnya ya, seperti itu ya. Karena dia fluktuasinya lumayan tinggi. Kalau dia breakout ke atas 905, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Naik ke atas 945, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi belinya sih bertahap aja, target price terdekatnya di sekitar area 1140 sampai dengan 1200. Itu untuk ADI ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif, bertahap aja, karena konstruksi BUMN ya kalau dia naik ya, naiknya itu dia berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi nggak ada alasan FOMO ya, atau fear of missing out, enggak ya. Belinya bertahap aja. Kalau berminat, memang masih cenderung downtrend karena primary trendnya dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, walaupun ini secondary trendnya sudah mulai naik ya, sudah mulai uptrend ya, tapi masih belum kuat lah seperti itu ya, harus tunggu naik ke atas 1200. Kalau dia breakout ke atas 1200 ya jangan ragu-ragu untuk tambah lagi kalau mau tambah lagi ya, kalau masih ada dananya, karena dia kalau selama di atas 1200 kemungkinan besar masih bisa naik sampai dengan 1500 ya, minimum ya di Fibonacci retracement 61,8%. Kurang lebih cukup untuk ADI. Berikutnya untuk Toys. Jadi Toys ini dia memang cenderung sideways, berusaha untuk breakout ke atas resistennya ya. Di sini swing high sebelumnya di angka sebentar saya gambarkan. Ini di sini high-nya dia di angka 254. Kemudian di sini 268. Jadi dia berusaha breakout lagi higher high ya ke atas 268. Kalau mau buy sekarang pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 200, maksimum di 178. Kalau takut nggak berani sekarang, ini kan masih sideways, wah saya tunggu aja di bawah Pak Sunar ya. Silahkan tunggu di 153. Artinya kalau dia turun di bawah 153, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum naik ke atas 153 jangan buy. Naik ke atas 178 tambah lagi, naik ke atas 200 tambah lagi, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk Toys. Berikutnya untuk Mika ya. Jadi Mika di sini dia sebenarnya sih pergerakannya masih sideways ya di sini ya. Tapi kalau mau koleksi sebenarnya untuk Mika masih cukup bagus ya. Tapi menurut saya sih lebih baik tunggu aja kalau belum punya ya. Tunggu kalau dia breakout ke atas 2450 buy, naik ke atas 2510 tambah lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Target price tekannya di 2750. Memang di sini 2400 adalah titik amannya buy-nya ya. Kalau mau buyback naik ke atas 2400 buy ya, seperti itu. Memang sekarang masih cenderung resiko, tapi masih potensial lah seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang ya istilahnya nyicil lah, bertahap ya, seperti itu ya. Memang Mika itu ciri khasnya seperti itu ya. Ini sudah lumayan rapi lah, berusaha berjuang untuk naik walaupun dia masih sideways ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup ya, sekian ya untuk 16 saham totalnya untuk analisa saham harian untuk 21 September hari ini dan besok ya, tanggal 22 September 2021. Sekian. Jangan lupa yang barusan join, subscribe, kemudian bantu like, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa nonton saham yang part 1 ya, bagian pertama ya, untuk analisa saham harian hari ini dan besok. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai, dan sejahtera. Terima kasih banyak. Amin ya.